Sebelum bala tentara Majapahit pimpinan Mahapatih Gajah Mada datang, Bali telah diperintah oleh banyak raja. Mereka silih berganti memberi pengaruh yang kuat. Banyak perubahan yang dibawa oleh mereka, termasuk sistem pemerintahan yang sebelumnya tidak dikenal oleh rakyat Bali. Dinasti Marwadewa menjadi penguasa paling termasyhur di Bali. Keturunannya mampu mempertahankan kekuasaan selama lebih dari 1 abad, hampir tanpa konflik internal. Tetapi jauh sebelum dinasti itu berkuasa, Bali telah membangun bentuk kenegaraan di bawah pimpinan Singamandawa. Singamandawa adalah sebuah kerajaan yang ada di wilayah Panglapuan. Pada eranya, seluruh rakyat Bali menyatakan tunduk dan menghamba. Walau kekuasaannya tidak terlalu lama, yakni hanya 60 tahun, tetapi pengaruhnya cukup besar. Prasasti Dinaya di Jawa Timur dan Prasasti Canggal di Jawa Tengah yang dibuat pada pertengahan abad ke-8 menceritakan asal-usul kerajaan Singamandawa itu. Dikisahkan ada seorang utusan dari Sriwijaya yang datang ke Jawa. Mereka dikenal sebagai masyarakat Gajayana, karena dalam prasasti tidak disebutkan nama kerajaannya, dan tinggal di wilayah Jawa Timur. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nama raja-raja yang ada dalam prasasti Dinaya, merupakan keluarga Raja Sanjaya yang diperintahkan datang ke Jawa Timur, atas desakan kerajaan Sriwijaya dari dinasti Sailendra, tulis Narendra Pandit Shastri dalam Sejarah Bali Dwipa. Mereka cukup lama membangun kekuasaan di Timur Jawa. Namun setelah pertengahan abad ke-8, tidak ada lagi prasasti yang menjelaskan mengenai kerajaan tersebut. Narendra Pandit Shastri, seorang terpelajar dari India yang memperdalam kebudayaan Bali, meyakini keadaan itu terjadi akibat masyarakat Gajayana diserang oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian memilih pergi menyelamatkan diri ke sebuah pulau di sebelah timur, yang sekarang dikenal sebagai Bali. Keberadaan Gajayana di Bali diperkuat dengan adanya tokoh bernama Gajah Wahana pada naskah Usana Bali. Dalam babat Usana Bali Paulina, Singamandawa Bedahulu Gelgel yang ditulis Inyoman Kanduk Supatra, Gajah Wahana digambarkan sebagai seorang raja yang baik, perhatian, serta benar-benar mencintai rakyatnya. Bila diperhatikan, kata wahana memiliki arti yang sama dengan yana, yakni kendaraan. Sehingga jelas bahwa kedua nama itu menunjuk pada satu tokoh yang sama. Kemudian di Bali berdiri sebuah pemerintahan, Singamandawa, yang namanya diambil bukan dari bahasa Bali kuno, melainkan Sanskerta. Mungkin sekali nama itu diambil dari nama Dewa Singa, ayah Raja Gajayana. Lain daripada itu, prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh kerajaan Singamandawa sama sifatnya dengan prasasti-prasasti Dinaya, tulis Narendra. Dari hasil penelitian, ada 7 prasasti yang pernah dikeluarkan kerajaan Singamandawa. Seluruhnya ditulis antara tahun 882 hingga 914. Di antara 7 prasasti itu, tidak memuat nama raja atau pejabat yang mengeluarkannya, sehingga agak sulit menentukan siapa raja termasyhur pada masa tersebut. Prasasti-prasasti itu lebih banyak menceritakan perhatian kerajaan terhadap kehidupan spiritual dan kesejahteraan masyarakat Bali. Seperti pembangunan tempat-tempat suci dan tempat tinggal para Brahmana. Atau penghapusan pajak untuk beberapa kelompok masyarakat. Namun sayang tidak disebutkan letak pusat pemerintahannya. Hanya disebutkan bahwa wilayah Singamandawa meliputi Bali Utara hingga ke Bangli dan Tampak Siring. Setelah berkuasa cukup lama di Bali, pemerintahan Singamandawa pun digantikan oleh kekuasaan dinasti Warmadewa. Runtuhnya kerajaan Singamandawa tidak dijelaskan dalam prasasti manapun. Namun ada sebuah pilar batu yang menyebut seorang tokoh bernama Kesari Warmadewa. Dia digambarkan sebagai seorang raja yang berkuasa atas raja lain setelah berhasil menaklukkan banyak wilayah. Sehingga besar kemungkinan wilayah Singamandawa berhasil ditaklukkan oleh Kesari Warmadewa. Raja-raja dari dinasti ini berkuasa di Bali paling sedikit selama 1 abad. Kesari Warmadewa sendiri berhasil menaklukkan musuh-musuhnya di Gurun dan di Sual, tulis Iwayan Ardika, dan kawan-kawan dalam sejarah Bali, dari prasejarah hingga modern. Lokasi Gurun dan Sual sendiri belum diketahui hingga sekarang.
Namun dari catatan-catatan yang ada, para ahli menyimpulkan bahwa gurun menunjuk pada Pulau Lombok, sementara Sual merupakan nama Bali pada masa itu. Dinasti Warmadewa diyakini berasal dari kerajaan Sriwijaya, yang diutus oleh rajanya untuk menaklukkan wilayah Jawa. Nama Warmadewa sendiri sering dipakai raja-raja di Sriwijaya, misal Mauli Busana Warmadewa, atau Senggrama Wijaya Tungga Warmadewa. Perlu diingat bahwa pada masa itu ada dua kerajaan besar yang bersaing menyebarkan pengaruhnya di seluruh Nusantara, yaitu Sriwijaya dan Wangsa Sanjaya. Kerajaan Sriwijaya lebih unggul dari pesaingnya karena telah berhasil menguasai Kalimantan, Sumatera, Jawa bagian barat, bahkan hingga keluar wilayah Indonesia sekarang. Sehingga tidak heran jika pengaruh Sriwijaya disebutkan sampai di Pulau Bali dan sekitarnya. Keberadaan Kesari Warmadewa sebenarnya serupa dengan Gajayana yang menjadi leluhur kerajaan Singamandawa. Keduanya sama-sama utusan Raja Sriwijaya. Keturunan Gajayana yang mendirikan pemerintahan di Bali dianggap telah keluar dari kekuasaan Sriwijaya sehingga kerajaan besar Sumatera itu pun menaklukkannya. Kesari Warmadewa berhasil mendirikan pemerintahan baru di Bali. Dia pun dinobatkan sebagai pendiri sekaligus raja pertama dinasti Warmadewa, dengan gelar Raja Sri Wirakesari Warmadewa. Raja Kesari Warmadewa dikenal sebagai raja yang bijaksana dan cerdas. Dia mampu membangun kerajaan yang stabil di lereng Gunung Agung, di sekitar desa Besakih sekarang ini. Raja termasyhur lainnya dari dinasti Warmadewa adalah Sri Udayana. Sri Udayana memerintah pada 989, dengan gelar Sri Dharma Udayana. Pada masanya, kerajaan Warmadewa sangat dicintai oleh rakyat. Kerajaan menerapkan nilai pajak yang rendah untuk semua orang. Kesejahteraan pangan pun sangat diperhatikan. Sri Udayana dikaruniai 3 orang putra, yakni Airlangga, Marakata, dan Walaprabu alias anak bungsu. Putra pertamanya, Airlangga, dijodohkan dengan putri Sri Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang, diakili Suci. Namun saat acara pernikahan berlangsung, terjadi kerusuhan di Medang. Raja tewas dalam kejadian itu, sementara Airlangga dapat melarikan diri dan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Dia pun dikaruniai 2 putra, Sri Jayasabha dan Sri Jayabaya, yang masing-masing ingin menjadi raja. Karena ditakutkan ada perselisihan, akhirnya diusulkan salah satu di antara keduanya akan menjadi Raja Bali. Namun ditolak karena Bali telah memiliki calon raja, yakni anak bungsu, tulis Cokor Daraka Putra dalam Babat Dalem, Warih Ida dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Pada masa pemerintahan Srijaya Kesunu, keturunan anak bungsu, Bali mengalami kehancuran. Sang raja membiarkan negara hancur karena dia takut dengan mitos di kerajaannya yang menyebut bahwa siapapun yang berkuasa, pasti berumur pendek dan tidak akan bahagia. Dia pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan bertapa dan melupakan urusan pemerintahan. Akibatnya banyak bangunan suci yang rusak, dan tidak ada perhatian dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, yang sebelumnya telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Bahkan kejahatan pun dibiarkan terjadi. Kehancuran kerajaan Warmadewa pun tampak semakin nyata. Tidak ada kesujudan manusia pada dewata, tidak ada tapa brata, tidak berlaku tata tertib, dan tidak ada niat untuk mewujudkan kebaikan, tulis Cokor Daraka Putra. Srijaya Kesunu kemudian digantikan putranya, Srijaya Pangus. Raja baru ini berhasil menjalankan kembali upacara-upacara yang sebelumnya ditinggalkan. Pemerintahan Srijaya Pangus mampu membawa keamanan di Bali. Srijaya Pangus memindahkan pusat kerajaannya dari Gunung Agung ke Bedahulu Gianyar. Pada 1286, Bali diserang oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Bali yang diperintah Raja Putri Adi Dewalancana mengalami kekalahan dan sang raja dibawa ke Jawa. Untuk mengisi kekosongan, diangkatlah Krian Demung